Baik, terima kasih Mas Hardi. Eh, ada apa ya yang perlu saya bantu? Mungkin saya datang ke sini ingin membentuk mental saya lebih baik lagi aja sih gitu, Oke. Mas. Ya baik, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan. Ini adalah langkah pertama yang Mas Hardi lakukan. Ini adalah sebuah pencapaian. Sebelumnya kami dari konselor, kami sangat menjaga rahasia dan menjaga untuk tidak memberitahu kepada siapapun, dan kami pastikan ini adalah rahasia kita berdua yang tahu. Seperti itu, Mas. Oke, sudah pasti ya kita Iya, rahasia berdua pasti, ya. iya. Oke. Ada apa, Mas? Mungkin begini ya, saya sedikit cerita aja. Mungkin ketakutan sebagai seorang anak rantau adalah umur orang tua dan juga kayak tuntutan dari keluarga. Jadi kayak bagaimana sekarang tuh kayak selalu berpikir bahwasanya aku harus ngebanggain orang tua, aku harus kayak gini, sedangkan dalam diriku tuh capek kayak gitu loh. Oke, Mas. Boleh dijelaskan bagaimana capek yang Mas rasakan itu? Mungkin capek yang aku rasakan adalah ya capek jadi diri sendiri tuh kayak banyak yang harus dikejar dalam dunia ini, dalam hidup ini tuh banyak banget yang harus dikejar. Kayak aku harus nyampe kayak gini nih, aku harus kayak gini. Itu bagaimana? Kadang aku tuh gini nih, harus berjuang sesuai dengan ekspektasi, dan kalau misalnya nggak sampai ekspektasi aku sendiri tuh kayak suatu hal yang bikin aku tuh stres sendiri gitu. Oh iya, oke Mas, baik. Ini adalah langkah pertama yang Mas lakukan. Yang pertama, Mas sudah bisa menyempatkan waktu untuk bisa mengkonsultasi bagaimana cara menyelesaikan masalah Mas. Ya tentunya Mas, di dalam hidup ini pasti semua ada rintangannya Mas. Tapi Mas, apakah sudah pernah mengalami hal sebelumnya? Mungkin baru ini deh. Baru ini. Berarti Mas perlu adaptasi ya. Terus adakah orang yang mengganggu Mas sebagai capek, harus ada orang yang memberikan Mas nasihat atau motivasi? Mungkin ini dua hal yang berbeda ya. Iya, Yang tadi Mas tanyain mungkin kayak ada orang yang capek, membuat kita capek, atau adakah orang yang membuat kita termotivasi dan sebagainya. Mungkin kalau masalah capek itu capek dengan diri sendiri. Kenapa sih aku harus kayak gini? Kenapa sih harus kayak gini? Terus kenapa sih kayak aku terus mengekspektasikan atau aku harus mencapai hal yang kayak gini, kayak gitu. Kemudian kalau untuk yang memotivasi, mungkin motivasi adalah orang tua gitu. Oke Mas, berarti kalau gitu Mas sering nelpon orang tua berarti? Kalau berhubungan atau melalui telepon ya mungkin sering. Iya, tapi Mas sudah mengungkapkan rasa kecapean Mas, ke overthinkingan Mas ke orang tua? Nah itu salah satunya, saya tidak pernah memberitahu orang tua. Aku cuman mau kayak nih ya, saya tuh cuman mau tahu kayak orang tua itu taunya kalau saya di sini tuh bahagia gitu aja. Iya betul, iya itu semua orang pengen ya Mas. Iya. Tapi gini Mas, coba Mas kenapa nggak mau ngabari sama orang tua? Barangkali di situ ada solusi yang terbaik buat Mas. Tipe kalau orang tua saya adalah mungkin sedikit ngejudge, kayak sebenarnya orang tua saya itu fair aja ya dengan masalah yang kayak gini, kayak oh iya bisa seperti ini, tapi ya itu tadi, mungkin saya tidak mau langsung memberitahu orang tua dengan hal yang saya alami sekarang. Capeknya saya mungkin cukup saya aja yang tahu gitu loh. Iya. Tapi ya itu tadi, kok dengan hal itu kok kenapa saya yang capek ya gitu Mas. Oh oke. Berarti tahap selanjutnya Mas bakalan nelpon orang tua untuk meminta motivasi. Kita nggak tahu Mas, nanti kita bakalan terketuk hati kita atau tidak. Tapi ini udah merupakan langkah yang bagus untuk Mas untuk bisa menyempatkan dan sharing kepada saya. Tentunya ini adalah pelajaran juga bagi saya. Dan coba Mas bisa ini nggak, punya pencapaian dalam diri sendiri, alhamdulillah akhirnya saya gini gitu nggak Mas? Iya mungkin hal-hal lain kayak gitu ya. Dalam aku nggak bisa mengatakan bahwasanya aku sudah bisa berhasil dan sebagainya. Tapi di situ kadang ya ada dalam suatu hal kayak aku ternyata udah sampai di titik ini. Ya namanya kepuasan orang beda-beda ya Mas ya. Kayak saya juga kayak aku harus in the future aku harus kayak gini nih, harus kayak gini. Tapi kayak di stuck dengan kondisi aku yang saat ini, kayak bagiku masa depan yang sekarang tuh kayak abstrak gitu loh. Aku harus melangkah kemana, aku
apalagi sekarang saya baru selesai dari ini ya, skripsi dan sebagainya, kayak aku harus ngelangkah ini kemana gitu. Oke. Tapi Mas, sebelum Mas sampai sekarang saat ini yang sudah menjadi sarjana, Mas pernah punya bayangan nanti saya ke depan sebagai apa gitu? Cita-cita saya. Cita-cita saya ya, to be honest ya, mungkin ya ada aja. Ya. Kayak cita-cita yang saya inginkan, misal saya pengen ke LN atau luar negeri ya, luar negeri kayak saya pengen mengembangkan bisnis saya di sana, kemudian juga saya ingin mengembangkan bisnis saya di sini. Di samping itu kayak ada beberapa ketakutan saya kayak gitu loh. Oke. Selama ini apakah Mas mendapatkan teman yang membantu Mas untuk lebih maju selangkah? Untuk teman-teman di lingkungan yang kondusif ya. Iya. Ya mungkin itu tadi, alhamdulillah menemukan beberapa teman-teman yang kayak gitu. Tapi aku tuh selalu bikin kayak gini Mas. Aku kadang saya nggak apa-apa lah Mas ya. Nggak apa-apa. Kadang kayak gini nih. Diminum dulu nggak apa-apa. Oh ya. Kadang kayak gini. Ketika saya berkumpul misalnya dengan mereka, it's okay, aku akan melupakan semua hal-hal tersebut. Tapi ketika aku balik ke kamar, semua overthinking itu masuk. Contoh kayak gini nih Mas, kayak kok aku umur segini sedangkan temanku yang ini kok sudah kayak gini ya. Tuh mulai tuh overthinking terbentuk lagi. Tuh mulai lagi kayak umur orang tua nih kayak kejar. Itu pasti balik lagi yang kayak cerita saya awal tadi. Oh iya, baik, saya mengerti Mas. Nah Mas overthinking setiap hari, tapi ketika Mas setelah pernah nggak dari overthinking itu Mas akhirnya membalik pikiran, oh saya udah bisa seperti ini nih, udah bisa kayak gini, teman-teman saya belum, dan ini saya sangat bangga dengan self reward lah. Pernah kayak gitu Mas? Reward ya. Iya. Mungkin ya kan sudah ditanyain sebelumnya tadi ya. Menurut saya tadi kayak gitu sih, self reward orang itu berbeda. Dan kalau saya sendiri kayak self reward saya adalah ya saya punya dunia sendiri, misalnya kayak ketika saya belanja itu mungkin sudah self reward bagi diri saya sendiri. Tapi itu tadi, ketika saya pulang ke kamar kok saya kembali ke overthinking kayak yang tadi ya. Karena malam itu aduh ngantuk, langit-langit kamar itu kadang kok kayak gini ya, kayak gitu. Oh gitu, baik. Nah berarti Mas kalau gitu permasalahannya ada di sepertinya ruangan yang ini ya, apa namanya, tidak mendukung lah. Kalau balik ke ini, Mas bisa ganti nanti punya catatan di dalam kamar untuk membuat goals hari ini apa, seperti itu Mas. Terus membuat suasana kamar yang bersih, itu nanti potensi kebangkitan kita untuk meraih cita-cita itu sangat ya lebih cepat lah, kayak seperti itu Mas. Nah terus Mas tentunya kalau Mas punya pikiran yang overthinking terus, Mas perlu adanya refresh, liburan. Jangan monoton menjalani hidup ini cita-cita terus, harus ada bercanda sama teman-teman, bersenda gurau. Dan satu lagi, itu coba Mas telepon orang tua baik-baik, gimana, itu salah satu cara yang ampuh Mas. Coba jadi biar komunikasi antara orang tua dan anak itu tidak berjarak seperti itu ya Mas. Iya juga sih. Iya. Tapi saat ini Mas perasaannya gimana nih setelah ketemu saya? Sebenarnya masih banyak hal yang harus aku ceritain Mas ya, kayak ya mungkin nanti mungkin nanti aku bakal minta catatan apa aja yang harus aku lakukan setelah konselor ini. Kemudian juga mungkin aku tuh masih banyak banget kayak kok capek ya jadi orang yang selalu peduliin orang lain, sedangkan aku sendiri nggak dipeduliin orang lain. Kayak kok kayak gini ya hidupku ya, kita sudah baik sama orang lain kok nggak ada timbal baliknya. Itu udah menurut aku sesuatu hal yang apakah aku terlalu berharap. Oh iya Mas, memang Mas, kita dalam hidup ini tentu bersosialisasi dengan masyarakat ya, dengan orang lain. Tapi yang paling utama kita harus sayang sama diri kita sendiri Mas, sebelum kita memberikan manfaat sama orang lain. Jadi jangan sampai Mas kan udah kuliah nih, mengerti bagaimana analogi atau istilah, bahkan harus menjadi lilin. Jangan menjadi lilin yang untuk menyalahkan orang lain tapi diri kita sendiri terbakar. Tapi capek Mas, maksudnya kayak kita peduli sama orang kok orang nggak peduli sama kita kayak gitu loh. Oh iya, berarti kalau gitu kita harus berjaga jarak Mas sama dia. Jadi artinya kita tidak terlalu berlebihan dan kita tidak selalu mengharapkan dia itu gitu. Kita bisa membuat inovasi, bisa
kreatif untuk berkembang melalui diri sendiri kan. Apalagi zaman sekarang tuh dari sosmed mas buat konten buat ini, biarkan orang lain yang tidak mendukung mas atau yang biasa mas tolong cukup sampai di situ, seperti itu. Salah nggak sih mas langkahku? Ini langkah yang baik mas, pasti nanti kita akan bertemu lagi karena menurut aturan kode etik dalam konseling itu ada 40 menit ya, seperti itu. Jika mas kurang berkenan, kurang puas, mas bisa ketemu lagi saya suatu saat, seperti itu. Dan ini adalah langkah yang baik, mas sudah menyempatkan waktu aja, itu sudah hal yang tidak orang semua bisa lakukan. Banyak orang mas yang mempunyai penyakit mental tapi dia sulit bagaimana dia mengungkapkan, bagaimana dia butuh cerita pendengar, seperti itu mas. Jadi langkah yang terbaik adalah mas harus sering self reward, tentunya self reward untuk bangga kepada diri sendiri, terus telepon orang tua. Dan mas ini Islam kan? Ya. Iya, mas punya spiritualitas journey ya kan? Nah seperti itu mas. Oke, Terima kasih ya Mas Alwi. terima kasih sama-sama mas. Oke, baik. Berarti saya dapat simpulkan bahwa Mas Hardi ini adalah mahasiswa yang baru lulus ya, baru lulus dan sekarang sedang mengalami kegelisahan terhadap harapan orang tua, seperti itu ya mas. Jadi saran saya mas harus terus grow mindset untuk untuk berpikir progresif seperti itu, dan jangan lupa berdoa, minta restu dari orang tua, itu adalah jalan yang paling efektif menurut saya, seperti itu ya mas. Diminum silakan mas, santai aja ya. Oke, sepertinya untuk hari ini sesi kita cukup ya mas, dan terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu, semoga bisa mencerahkan, bermotivasi kepada mas untuk bisa menggapai cita-cita orang tua dan sesuai dengan keinginan sendiri. Ya, dari saya terima kasih dan sampai ketemu lagi mas. Oke. Siap. Bang, gimana Bang Ardi?